Beginilah kondisi ruas jalan yang harus dilalui oleh para siswa yang berasal dari Nagari Nenan untuk mengikuti sistem pendidikan daring. Sebanyak 50 orang murid-murid yang terdiri dari sekolah SMP dan SMA melakukan sekolah daring di daerah ini. Agar tugas belajarnya bisa terkirim sampai ke gurunya di sekolah masing-masing, para siswa harus menempuh jalan sejauh 5 km untuk mendapatkan sinyal internet. Karena memang di kampung mereka di Nagari Nenan tidak memiliki sinyal internet untuk mengirim data tugas sekolah, bahkan yang harus siaran langsung secara online. Agar kendaraan bisa melewati ruas jalan yang buruk ini, terkadang penumpangnya harus turun dari kendaraan. Kendaraan pun dipapah oleh sopir untuk naik ke atas. Jalan yang menanjak atau menurun dengan kondisi yang licin dan buruk ini membuat akses transportasi menjadi kendala paling utama di daerah ini. Nagari Nenan, meskipun ribuan jiwa penduduknya di sana, namun belum bisa menikmati kemerdekaan 100% karena banyak akses yang mereka sangat terbatas memilikinya, seperti yang dialami oleh para siswa-siswi yang ada di nagari ini. Untuk mendapatkan sinyal internet, para siswa-siswi yang berasal dari Nagari Nenan ini harus menempuh sejauh 5 km jalanan buruk dan licin. Jarang daerah yang sepi ini, mereka harus menyendiri duduk bersama handphone agar mereka bisa melaporkan tugas-tugas sekolahnya dengan sistem pendidikan daring. Inilah program pendidikan yang sangat dirasa merugikan bagi mereka-mereka yang berada di pedesaan yang jauh dari jangkauan kemajuan zaman ini. Mereka berharap mereka juga bisa adil untuk memberikan tugas kepada para siswa-siswi yang berasal dari daerah-daerah tertinggal seperti Nagari Nenan ini. Yang di Nenan yang adik-adik sadanya sekolah? Banyak. Ada sekitar 50 orang yang sekolah. Di permintaan apa? Pertama, jalan kami diperbaiki. Iya. Kedua, ada akses internet. Akses internet ya. SMA Mae. SMA Mae. Siapa? Cia. Cia dari Semen Negeri Pekumbua. Apa jurusan? Pemasaran. Meski belum ada perubahan perbaikan jalan, namun warga Nenan cukup bersyukur karena sering dikunjungi oleh Wakil Bupati Ferizal Ridwan selama masa dinasnya sejak ia mulai dilantik menjadi pejabat Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota hingga saat ini. Untuk perbaikan jalan yang ada di Nagari Nenan ini, Wakil Bupati sudah berupaya melakukan usulan-usulan agar diperbaiki jalan ini. Namun, memang realisasi dari pihak-pihak terkait yang berkompeten untuk memperbaiki ini hingga saat ini belum terlaksana. Jabatan Wakil Bupati memang belum mampu untuk mengeluarkan kebijakan dan keputusan memperbaiki jalan ini. Kedepannya, Wakil Bupati berharap apa yang telah ia perjuangkan akan terlaksana di masa mendatang. Selisih apa ya? Tekad Wakil Bupati ini memang sangat berharap sekali jalan ini bisa menjadi lancar seperti jalan-jalan di daerah lainnya. Dengan seringnya mengunjungi daerah ini, Wakil Bupati berharap bisa menjadi perhatian publik baik di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi maupun di tingkat pusat. Jalanan menuju Nenan, salah satu daerah terisolasi kecamatan Bukit Barisan, Nagari Mae.
Jalan yang ada di Jorong Nenan ini terkadang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 meskipun kendaraannya double gardan. Ruas jalan memang cukup lebar, namun tidak ada yang datar. Lubang-lubang yang dalam, batu kerikil dan batu-batuan serta tanah liat yang licin yang harus dilalui roda membuat kendaraan sulit melewati jalan ini. Penumpang kendaraan pun tidak jarang harus berjalan kaki mengurangi beban kendaraan agar kendaraan ini bisa melewati ruas jalan yang buruk ini. Agar memastikan masyarakat dan pelajar yang ada di Jorong Nenan ini bisa mengikuti pelajaran dan pendidikan dengan baik, Wakil Bupati pun meninjau secara langsung keberadaan dan situasi saat pelajaran daring berlangsung. Memang saat ditemui, pelajar-pelajar ini belajar secara daring dengan kondisi sangat memprihatinkan. Mereka harus menempuh jalan sejauh 5 km untuk mendapatkan sinyal. Lokasinya pun tidak di kawasan yang teduh, atau hanya belajar di tempat-tempat spot yang ada sinyal yang hanya hutan belantara atau semak belukar. Lubang-lubang yang dalam jalan ini sangat sulit dilalui oleh kendaraan, apalagi kendaraan biasa. Sementara itu, kebutuhan listrik beberapa tahun terakhir memang sudah terjangkau untuk Jorong ini. Namun kebutuhan lainnya masih sulit dinikmati oleh warga Jorong Nenan ini. Beginilah kondisi ruas jalan di daerah Kabupaten 50 Kota. Beberapa tahun terakhir sepertinya memang tidak tersentuh pembangunan sama sekali. Tidak banyak harapan warga dan masyarakat serta pelajar dari Jorong Nenan ini. Mereka hanya berharap akses transportasinya menjadi lebih lancar serta sinyal internetnya menjadi lebih baik atau bisa didapat melalui sinyal internet seluler manapun. Saat ini belum ada sinyal internet yang bisa dinikmati oleh warga Jorong Nenan, sehingga bagi pelajar yang belajar daring harus menempuh ruas jalan 5 km dari rumah. Dari 50 Kota, Aspon Dede melaporkan.